Bayangkan Anda bisa mendengar jantung yang berbicara, bukan dalam suara, tetapi dalam garis-garis yang naik turun di atas kertas. Setiap lengkung, setiap puncak, setiap lembah menyimpan cerita tentang kesehatan, stres atau bahkan ancaman tersembunyi di balik dada. Itulah elektrokardiogram atau yang lebih dikenal sebagai EKG. Di Amerika dikenal sebagai ECG. Bukan sekadar tes medis biasa, EKG adalah jendela langsung ke aktivitas kelistrikan jantung. Alat diagnostik paling cepat, paling aman, dan paling penting dalam dunia kardiologi. Di dalam video ini, kita akan menjelajahi EKG dari berbagai sisi. Bagaimana ia bekerja, siapa yang menciptakannya, jenis-jenisnya, bagaimana prosedur dilakukan, dan mengapa ia tetap relevan, bahkan di era kecerdasan buatan dan pencitraan canggih. EKG adalah grafis dari aktivitas jantung selama satu siklus detak. Setiap kali jantung berdetak, gelombang listrik menyebar dari atrium ke ventrikel, memicu kontraksi otot jantung. EKG menangkap sinyal elektrik melalui elektroda. Mengapa ini penting? Karena gangguan irama jantung atau aritmia sering tidak terasa hingga terlambat. Serangan jantung biasa terjadi tanpa nyeri dada klasik, terutama pada perempuan dan lansia. Dan EKG bisa mendeteksi itu semua. Serangan jantung akut atau yang pernah terjadi, detak jantung terlalu cepat, lambat, atau teratur, ketidakseimbangan elektrolit, pembesaran ruang jantung, bahkan efek samping obat tertentu yang luar biasa. EKG memberikan hasil dalam hitungan detik tanpa rasa sakit, tanpa radiasi, dan biayanya relatif rendah. Di ruang gawat darurat, EKG adalah langkah pertama penentu hidup dan mati. Perjalanan EKG dimulai pada akhir abad ke-19. Di tahun 1887, fisiolog bernama Augustus Wheeler berhasil merekam aktivitas listrik jantung manusia untuk pertama kalinya menggunakan elektrometer dan rekaman kasar, tapi membuktikan bahwa jantung memang menghasilkan listrik yang biasa diukur dari luar tubuh. Jantung manusia adalah pompa listrik alami. Saat sel-sel jantung terdepolarisasi atau melepaskan muatan listrik, arus listrik kecil menyebar ke seluruh tubuh. Meski sangat lemah, hanya sekitar 1 milivolt, arus ini bisa dideteksi oleh elektroda di permukaan kulit. EKG standar menggunakan 10 elektroda, 6 di dada, dan 4 di tangan dan kaki. Dari 10 titik ini, mesin EKG menghasilkan 12 saluran LED, yaitu 12 sudut pandang berbeda terhadap aktivitas listrik jantung. Setiap lens menampilkan pola yang khas. Gelombang P misalkan, menyatakan depolarisasi atrium. Kompleks QRS, depolarisasi ventrikel atau detak utama. Gelombang T yaitu repolarisasi ventrikel. Dokter terlatih bisa membaca semua PQRS kompleks ini. Apakah jantung mengalami kekurangan oksigen, mengalami irama normal, atau apakah akibat serangan jantung sebelumnya. Tidak semua EKG sama. Pemilihannya tergantung pada kondisi pasien dan tujuan pemeriksaan. EKG pada saat istirahat atau resting ECG dilakukan setiap 5-10 menit dalam kondisi berbaring tenang. Digunakan untuk screening dasar, evaluasi gejala akut. Tetapi EKG latihan itu pada saat treadmill misalkan terus direkam. Ini merupakan masalah yang hanya muncul ketika jantung bekerja keras. Holter monitor adalah alat portable seukuran ponsel yang direkam 24-48 jam, cocok untuk mendeteksi aritmia intermittent yang tidak muncul saat EKG biasa.
event monitor, tetapi hanya merekam pasien saat menekan tombol merasakan gejala, misalkan jantung tiba-tiba berdebar. Implantable loop recorder adalah alat kecil yang ditanam di bawah kulit dada, bisa memantau irama jantung hingga 3 tahun. Digunakan untuk kasus pingsan yang penyebabnya tidak bisa diketahui. Meski tidak menggantikan EKG 12 LED, mereka sangat berguna untuk mendeteksi dini fibrilasi atrium. EKG telah menjadi bagian standar global dan banyak perusahaan medis yang mengembangkan perangkatnya. Beberapa produsen terkemuka di antaranya adalah GE Healthcare dan Philips yang menyediakan sistem EKG rumah sakit lengkap dengan analisa otomatis berbasis AI. Lain halnya seperti Skyler AGD dari Swiss dikenal dengan akurasi tinggi dan interface yang intuitif. Nihon Kohden dari Jepang misalkan, unggul dalam teknologi sinyal dan noise reduction. Alike Corp, pelopor konsumen perangkap kardiomobile dan integrasi dengan smartphone. Kini EKG modern dilengkapi algoritma kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi 14 jenis aritmia. Interpretasi akhir tetap memerlukan dokter. Fitur seperti transmisi nirkabel, penyimpanan cloud, dan integrasi dengan rekam medis elektronik membuat EKG lebih cepat dan efisien dari sebelumnya. Melakukan EKG sangat mudah. Pasien diminta berbaring, lengan dan kaki dibersihkan, lalu elektroda berbentuk striker ditempelkan. Hanya sensasi dingin dan sedikit tekanan yang terasa. Mesin kemudian merekam aktivitas jantung selama 10 hingga 30 detik. Hasilnya langsung keluar dalam bentuk cetak atau digital. Seluruh proses biasanya selesai dalam 5-10 menit. Untuk EKG latihan atau Holter, prosedurnya sedikit berbeda, tetapi tetap non-invasif. Pasien tetap sadar, bisa berbicara, tidak perlu puasa kecuali untuk tes tertentu. EKG adalah salah satu tes medis paling aman di dunia. Tidak ada radiasi, tidak ada arus listrik yang dikirim ke tubuh, EKG hanya mendengarkan, bukan mengganggu. Beberapa mitos umum tentang EKG misalkan, EKG bisa menyengat jantung. Salah, EKG hanya merekam, tidak memberi gigitan listrik. Yang kedua, EKG bisa mendiagnosis semua penyakit jantung. Tidak sepenuhnya benar. EKG sangat baik untuk irama iskemia akut, tetapi tidak mendeteksi penyumbatan ringan atau struktur jantung. Untuk itu diperlukan ekokardiografi atau kateterisasi. EKG aman untuk ibu hamil dan anak. Ini benar. Bahkan bayi baru lahir pun bisa menjalani EKG. Satu-satunya risiko adalah pada kulit akibat perekat elektroda, dan itu pun jarang terjadi. Lebih dari seabad setelah Eindhoven pertama kali menggambar gelombang jantung, EKG tetap menjadi tulang punggung diagnosis kardiologi yang murah, cepat, universal, dan menyelamatkan jutaan nyawa manusia. Dalam dunia yang penuh dengan teknologi rumit, EKG mengingatkan kita bahwa terkadang solusi terbaik adalah yang paling sederhana, mendengarkan tubuh, memahami bahasanya, dan bertindak cepat dan tepat waktu. Jika Anda pernah merasa jantung berdebar aneh, mudah lelah atau pusing tanpa sebab, jangan ragu untuk meminta pemeriksaan EKG. Karena di balik semua garis, mungkin tersimpan jawaban yang bisa menyelamatkan nyawa Anda. Terima kasih sekali lagi telah menyimak ulasan ini. Jaga jantung Anda dan biarkan EKG menjadi sahabat diam yang selalu siap mendengarkan detaknya. Salam Biomedical Engineering.